Mari kita masuk di dalam doa. Kita akan menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan pada kami boleh mensyukuri banyak hal di dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami tidak mau lupa untuk syukuri adalah firman yang Tuhan masih berikan secara limpah kepada kami. Kami mungkin terbatas untuk mengerti, kami terbatas untuk menyampaikan khotbah, kami terbatas di dalam banyak hal, tapi firman ini boleh kiranya kami renungkan sekali lagi dan seperti benih di tanah yang subur, bertumbuh dan membawa kami makin mengasihi Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai satu tema, yaitu tentang uang. Nah, kalau saudara lihat di dalam tema bulan ini, maka tema yang menarik itu adalah minggu depan dan 2 minggu lagi. Jadi minggu depan itu kita akan membahas mengenai bagaimana mengatur keuangan personal finance kita, gitu ya. Biasa orang tuh ada bagi 10% untuk apa? Untuk apa, saudara, 10%? Wah, luar biasa, saudara, perpuluhan. Beneran atau enggak ya urusan lain begitu ya. Tapi 10% perpuluhan, kemudian 30% biasanya untuk ya tabungan, apa segala macam, makan, hobi, dan seterusnya. Nah, ini nanti pertanyaannya banyak untuk minggu depan. Pak Jackson yang akan membahas bagaimana memanage finansial personal kita masing-masing. Dan kemudian minggu berikutnya lagi, Pak Arthur akan membahas tentang investasi. Jadi, saudara nanti boleh tanya begitu ya, Pak Arthur investasinya apa? Entah dia mau jawab atau enggak, saudara silakan tanyakan 2 minggu lagi begitu ya. Tapi hari ini kita akan bahas yang agak membosankan dulu, tapi membosankan yang penting saudara, yaitu sebelum kita membahas tentang manage keuangan pribadi kita, membahas investasi, membahas macam-macam ya terkait dengan uang, kita perlu membahas peringatan yang besar dari Alkitab tentang uang, yaitu Alkitab mengatakan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Tema kita pada hari ini adalah the root of all evil, akar dari segala kejahatan. Nah, saya mau Anda melihat satu fakta ini, saudara, bahwa di dalam Alkitab sebetulnya kita bisa mengatakan ada yang memperkirakan ya, semua yang terkait dengan harta, possession, uang, kemudian barang dicuri, mengingini macam-macam materi, saudara, kira-kira lebih dari 2000 ayat itu bicara tentang uang, saudara. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ada lebih banyak instruksi tentang uang dibandingkan banyak hal lain. Di dalam perjanjian baru, saudara, mungkin kalau saudara mengikuti perdebatan tentang perpuluhan masih lanjut atau tidak, begitu ya, saya tidak masuk ke sana hari ini. Tapi let's say, saudara, oke lah perpuluhan tidak disebut di perjanjian baru. Tapi saudara, di dalam perjanjian baru, ayat tentang uang itu sebetulnya banyak sekali, saudara. Dari misalnya tentang memberi dengan sukarela, sampai kemudian Yakobus yang memperingatkan tentang memberi di dalam kaitan dengan iman dari seseorang. Saudara, di dalam Alkitab itu ada banyak sekali ayat tentang uang, saudara. Seakan-akan mengatakan bahwa selain daripada relasi seorang percaya dengan Tuhannya, ada relasi ini yang kamu nggak boleh lewatkan ketika kamu itu mengikut Tuhan, yaitu relasi antara kamu dan uangmu. Meskipun di dalam perjanjian lama tentu uangnya bentuknya berbeda dari sekarang. Mereka tentu uang fisik, begitu ya, perak, emas, minyak yang bisa diperjualbelikan. Hari ini uang kertas, uang di rekening, tabungan, investasi. Tapi sama, saudara, antara kamu dan Tuhan, kemudian yang kedua adalah antara kamu dengan possessionsmu, dengan apa yang kamu miliki itu. Sehingga mungkin lebih dari 2000 ayat diberikan tentang uang, saudara. Misalnya, saudara, di dalam 1 Timotius 6 ayat 6-10 kita dikatakan untuk menghindari cinta akan uang. Di dalam Lukas, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memilih Tuhan dan bukan memilih uang. Di dalam Matius pasal 6, Tuhan mengatakan kamu harus belajar untuk generous, murah hati kepada orang miskin. Di dalam Amsal dikatakan seorang bapak kepada anaknya laki-laki, kamu harus memanage uangmu dengan baik. Di dalam Lukas pasal 11 diulangi kembali, siapa yang tidak bisa dipercayakan harta di dunia hari ini, bagaimana bisa dipercayakan harta di dunia yang akan datang, dan seterusnya, saudara. 2000 ayat kira-kira give or take ya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga saudara, pada hari ini kita mungkin memiliki satu pemahaman yang agak keliru, yaitu pemahaman ini, saudara. Dari kisah perempuan janda yang mempersembahkan, seorang tua yang mempersembahkan hanya sepeser, 2 peser, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan dia mempersembahkan lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang kaya dan orang-orang yang memberikan banyak. Sehingga saudara, kadang-kadang kita percaya satu tipuan ini, saudara, bahwa Tuhan itu lebih peduli hatimu dan hatiku
lebih daripada bagaimana kita mengatur uang kita, saudara. Saudara, pada hari ini ada banyak sekali ya quotes yang mengatakan, oh it doesn't matter berapa yang kamu persembahkan, kamu pakai uangmu untuk apa, it doesn't matter. Tapi Tuhan lebih peduli pada hatimu. Nah, kalau faktanya tadi 2000 lebih ayat saudara bicara tentang uang, ya saya kira quotes ini ada benernya, tapi tidak sepenuhnya benar, saudara. Tuhan peduli dengan hatimu, ya Tuhan sangat peduli dengan hatimu. Tapi seperti Yakobus ya, antara imanmu kepada Tuhan, hatimu kepada Tuhan, dan bagaimana kamu menggunakan milikmu, itu kaitannya sangat erat, saudara. Yakobus bahkan push it to the extreme ya. Dia mengatakan, ya apakah betul kamu itu beriman kalau kemudian orang miskin datang di tengah kamu dan kamu cuma mengatakan, oh go with peace, pergilah dengan damai, Tuhan memberkatimu, tapi kamu tidak memberi dia makan, minum, dan tempat untuk berteduh. Seakan-akan Yakobus mengatakan, ya apa benar ya, hatimu itu untuk Tuhan, kalau uangmu itu tidak untuk Tuhan. 2000 lebih ayat bicara uang, dan kemudian kita mengatakan, oh Tuhan peduli hatiku lebih dari uangku. Kayaknya too good to be true ya. Tentu saudara, di dalam kasus daripada perempuan miskin yang mempersembahkan sedikit, yang sebetulnya adalah semua yang dia miliki, kita menemukan bahwa hatinya sangat-sangat itu diperuntukkan untuk Tuhan. Tapi saudara, di dalam tipuan hari ini saudara adalah seakan-akan, ya selama kamu tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu orang di dalam bisnis, dan kemudian kamu itu sudah memberikan perpuluhan begitu ya, atau memberikan persembahan, ya sisanya bebas. Tuhan tidak peduli lagi dengan sisanya. Saudara, ini adalah tipuan yang hari ini kita perlu hati-hati, saudara. Ya, kita perlu melihat bahwa uang itu sangat berbahaya. Justru karena ini, saudara, tipuan-tipuan yang sangat banyak, kita harus mengakui bahwa uang itu sangat memikat, saudara. Nah, saudara, saya kira saya tidak bisa mengatakan untuk Anda, saudara. Kita hanya bisa mengatakan untuk diri kita masing-masing, sedikit banyak kita perlu mengakui seberapa uang itu menarik di dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya saudara di sini bukan itu tadi ya, koruptor, penipu, pencuri, dan seterusnya, saudara. Jadi Anda tidak mungkin Anda tidak mendapatkan uang dengan cara yang negatif. Tapi kita perlu hati-hati dengan betapa tertariknya kita terhadap possessions yang kita miliki. Nah, saudara, mengapa uang menarik? Ada yang mau coba memberikan jawaban klise kenapa uang menarik, saudara? Tadi saya sudah seharian diskusi dengan Pak Frendi, saudara. Ya, saya coba tanya ya, mengapa uang menarik, Pak Frendi? Ada warna. Beneran gitu ya, orang buta warna tetap tertarik itu sama uang, tidak ada warnanya. Kenapa uang menarik, saudara? Ada nilainya gitu ya. Nilai itu untuk apa, saudara? Saudara, perhatikan ya, saudara, uang itu adalah sebuah alat tukar. Kita semua tahu ini ya, uang itu kenapa dia menarik, ya karena kita, saya dan Anda, kita semua dan orang di luar sana sepakat bahwa ada nilainya. Sehingga kita bisa menukarkan uang ini untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga kalau dulu orang barter minyak goreng tukar telur gitu ya, tapi lama-lama bingung kan ya, berapa minyak goreng dapat berapa telur, akhirnya kemudian ada uang modern, dan kemudian ini jadi alat tukar. Tapi kenapa ini menarik? Bukan sekedar karena ada nilainya, saudara. Tapi saudara, kalau Anda masuk kepada lebih filsafat begitu ya, coba mendalami, agak-agak membosankan. Saudara, uang itu menarik karena dia memberikan setidaknya 3 hal. Yang pertama, saudara, dia memberikan yang disebut sebagai power, saudara. Uang itu menarik karena dia menghadirkan kuasa. Di dalam dunia yang berdosa, uang itu adalah sinonim dari influence, power, control, dan kemudian kemampuan-kemampuan yang lain untuk mendapatkan sesuatu dan memberikan sesuatu, saudara. Saudara, ada seorang mengatakan begini, saudara, kenapa uang itu menarik? Karena uang itu memberikan ilusi apa yang sebetulnya Tuhan punya, yang sekarang bisa kamu punya. Tuhan punya kuasa, dia bahkan kita sebut sebagai maha kuasa, omnipotent, saudara. Nah, tapi kamu bisa mendapatkan sedikit kuasa Tuhan kalau kamu punya uang hari ini. Kamu bisa mendapatkan pengaruh. Kamu bisa mendorong orang melakukan sesuatu. Kamu bisa mencegah orang melakukan sesuatu kalau kamu itu punya uang. Nah, siapa yang bisa mendorong, mencegah, mengatur segala sesuatu? Tuhan. Tapi di dalam dunia ini, kamu bisa merasakan sedikit rasanya jadi Tuhan itu kayak apa kalau kamu punya uang. Nah, kalau uangmu itu sangat-sangat banyak, maka kamu benar-benar bisa merasakan kamu hampir jadi Tuhan di dunia hari ini.
Saudara, ada satu video YouTube, saya agak lupa siapa yang bikin ya. Dia membayangkan kira-kira hidup itu rasanya seperti apa kalau kamu itu jadi bilioner. Ini bilioner dolar ya saudara ya. Kalau kamu itu adalah orang yang punya miliaran dolar, rasanya seperti apa? Jadi video itu menarik saudara. Kalau kamu cuma punya uang misalnya $1.000, kira-kira hidupmu tuh kayak apa gitu kan ya. Kalau belanja ya mesti ngitung-ngitung gitu kan ya. Terus mau liburan ya harus budgeting. Itu kalau uangmu masih sedikit. Kalau uangnya nanti $100.000, $1 juta itu naik saudara. Dari yang tadinya kalau belanja cek harga gitu ya. Kalau di restoran lihat dulu, wah ini kok ini mahal gitu ya. Ini tunggu makannya ditraktir misalnya gitu ya saudara ya. Sampai nanti saudara ada di level di mana beli apapun tidak pernah ngitung. Nah itu berarti kamu makin kaya. Nah saudara, video ini naik terus ya. Sampai kira-kira kalau kamu punya uang sebanyak Elon Musk. Yang katanya uangnya terbanyak berapa triliun bahkan. Sudah nggak bisa dihitung. Kira-kira apa sih yang kamu itu nggak bisa dapatkan di dunia hari ini? Kamu bisa dapat semua. Tapi juga kemudian dia menggambarkan saudara ya, bagaimana ketika power itu makin banyak di satu orang, maka kehidupan itu juga kemudian menjadi begitu sepi saudara. Nah, saudara, uang itu menghadirkan power, dan power ini kita suka saudara. Jadi hari ini kita mencintai uang karena kalau kita pegang uang, semakin banyak uang itu kita semakin merasa powerful saudara di dalam kehidupan kita hari ini. Yang kedua saudara ya, uang itu memberikan sense of security saudara. Kita berpaling pada kekayaan untuk mencari rasa aman. Kita berpikir bahwa saldo tabungan seperti ini, sejumlah ini, properti yang kita miliki ini, dana pensiun, dana emergency yang kita bisa sediakan sebanyak ini, itu akan memberikan kepada kita satu rasa aman bahwa hidup kita hari ini akan baik-baik saja. Jadi manusia itu selain mencintai power dan uang memberikan power, manusia mencintai security. Dan uang memberikan sense of security. Sehingga orang mengatakan, kalau kamu punya uang sekian, nah kamu bisa tenang. Seandainya ada masalah, kamu kemudian tidak bisa bekerja, kamu bisa tidak perlu itu minta-minta uang dan seterusnya. Kamu bisa cukup sampai kamu mati, misalnya begitu. Nah, seberapa banyak untuk secure, macam-macam saudara. Berapa hari lalu saya ngobrol dengan Pak Jackson kan ya, kira-kira berapa sih nominal yang rasanya orang itu kalau punya sekian financialnya secure, freedom gitu. Nah, ada yang mengatakan 10M, tapi mungkin orang mengatakan masa cukup ya 10M ya. Kalau saya misalnya umur 27, lalu saya punya 10M, kira-kira sampai 80 cukup apa enggak? Ya kalau minumnya kopinya Geisha terus ya enggak cukup gitu ya. Satu cangkir berapa ratus ribu enggak cukup. Oh kalau gitu mungkin 20M. Wah, tapi kalau 20M kalau pengen punya rumah 3 gimana? Kalau anaknya nanti 1, 2, 3, satu rumah mau disediakan gimana? Nggak cukup saudara. Security itu diberikan oleh uang. Oh iya, kamu punya uang kamu rasa lebih secure. Tapi itu nggak akan pernah cukup. Berapa banyak pun nggak pernah rasanya kayak oh finally gue secure ya. Gue sudah nggak perlu expand lagi. Gue sudah nggak perlu untuk compete lagi dengan ini. Gue sudah bisa tenang. Wah itu false sense of security saudara. Di dalam perjalanan Tuhan Yesus dia menemukan seorang satu-satunya yang Tuhan Yesus undang untuk menjadi murid dia, mengikuti dia dan menolak Yesus itu cuma satu saudara. Yaitu seorang pemuda kaya saudara. Ternyata dengan semakin banyaknya uang yang pemuda kaya itu punya, dia tidak makin siap untuk melayani Tuhan kan. Orang lain, Petrus misalnya, ayo ikut aku, dia meninggalkan jalannya, dia mengikut Yesus begitu ya. Matius, ayo ikut aku. Matius meninggalkan rumah cukai dan mengikuti Yesus. Tapi pemuda kaya ini, ayo jual semua, bagikan orang miskin dan ikut aku. Wah, dia berbalik dan menangis. Dia bukan berbalik dan marah. Dia berbalik dan menangis karena Alkitab mencatat hartanya sangat banyak. False sense of security, saudara. Kamu makin secure, kamu bisa akhirnya melayani Tuhan, kamu bisa akhirnya menikmati hidup, kamu bisa akhirnya bebas. Itu false sense of security dari uang, saudara. Dan yang ketiga, saudara, uang itu menarik karena dia memberikan kepadamu identity yang kamu cari, saudara. Misalnya, saudara ya, kalau ada sekian di rekening, sekian saya punya, saya bisa afford studi di tempat ini, saya bisa kerja di company besar ini yang internasional dan seterusnya. Kalau saya bisa membeli ini, saya bisa mempunyai benda ini, saya bisa membayar ini. Nah, berarti saya berharga, saya sukses. Macam-macam saudara, tentu yang saudara mungkin inginkan dan bisa dan pengen beli dan seterusnya beda dengan orang lain.
Tapi saudara, ada satu false sense. Kalau kamu punya uang yang banyak, uang itu menarik karena dia bisa memberikan pada kamu your identity. Kamu bisa mendapatkan identitas dari uang yang kamu punya. Semakin banyak uang yang kamu punya, identitasmu makin bisa beragam. Saudara tahu ya, identitas beragam itu berarti kalau saya kumpul sama orang-orangnya circle A, oh saya bisa diakui di circle A. Misalnya circle A ini circle mobil gitu ya. Jadi kalau saya kumpul sama circle A, ya mobil saya juga cukup bagus. Sehingga saya akan masuk di sana diterima. Kalau saya kumpul dengan circle B, yaitu orang-orang yang pergi kapin, KKR regional, wah saya juga bisa diterima karena saya janji imannya besar. Misalnya begitu, saudara. Oh, kalau saya kumpul lagi dengan circle C, saya juga bisa. Misalnya circle C adalah circle pedal gitu ya. Wah raket saya paling bagus, coaching saya paling mahal dan seterusnya. Macam-macam, saudara. Makin banyak uang, identitimu makin bisa beragam dan banyak. Kamu bisa masuk kemana-mana, diakui di mana-mana, diterima di mana-mana. Jadi uang menarik, saudara, karena dia memberi power, dia memberi security, dan dia memberikan identity. Tapi betulkah, saudara, bahwa tiga hal itu bisa disediakan oleh uang? Faktanya tidak, saudara. Karena orang-orang banyak yang memiliki uang, dan tentu kita mau punya uang, dan kita mau punya uang kalau bisa jangan sedikit juga. Kita mau punya uang yang jangan sedikit itu, tapi faktanya saudara, orang yang makin kaya berarti harusnya dia makin secure, makin menerima, makin bersyukur, dan seterusnya. Nah itu kita tidak menemukan saudara. Banyak orang yang makin kaya bukan dia makin bisa menikmati hidupnya. Saya mengatakan ini bukan berarti saudara, oh kalau gitu kita mesti miskin gitu. Bukan saudara ya. Karena Alkitab juga tidak mengajarkan itu saudara. Tapi saudara perlu tahu bahwa power, security, identity yang manusia cari di dalam uang, ini sebetulnya cuma bisa di-provide oleh Tuhan kan. Ini adalah sesuatu yang cuma Tuhan bisa kasih. Power itu adalah milik Tuhan. Belum tentu dia membaginya kepada Anda dan saya. Security itu cuma bisa diberikan oleh Tuhan kepada orang yang hatinya pada Tuhan. Identitas itu cuma bisa secure kalau identitas itu dibangun di dasar yang tidak goyah, saudara. Tapi uang memberikan gambaran kamu bisa punya kalau kamu punya sekian, sekian, dan sekian. Nah saudara, kesimpulannya adalah kita perlu tahu saudara, uang itu sebetulnya ya tidaklah netral saudara. Di dalam kehidupan kita hari ini saudara. Saudara boleh lihat di dalam slide ya, ini satu gambaran yang ya sederhana. Uang itu tidak netral. Ada yang mengatakan bahwa uang itu harusnya netral. Betul, uang itu harusnya netral. Seperti pisau saudara. Pisau dipakai memotong sayuran, atau pisau di tangan penjahat dipakai bunuh orang, pisaunya itu netral. Uang mestinya begitu, saudara. Tetapi di dalam kehidupan yang sudah jatuh dalam dosa, money is not neutral. Uang itu tidak netral. Karena di dalam kehidupan yang jatuh dalam dosa, hati saudara dan saya mencintai kejahatan, saudara. Dan uang itu memberikan satu tools, satu means, satu sarana yang paling gampang untuk saudara dan saya pakai untuk kemudian menggunakannya bagi kejahatan. Saudara, hal-hal seperti ini saudara, itu sebetulnya Alkitab sangat mengerti sehingga dia memberikan warning sangat keras. Bukan uang yang adalah akar segala kejahatan, tapi cinta akan uang yang adalah akar segala kejahatan. Kalau uang adalah akar segala kejahatan, maka berarti kita mesti buang uang kita saudara. Dan kemudian besok kita ngemis semua depan geraha begitu ya. Bukan saudara. Uang bukan akar segala kejahatan, tapi cinta akan uang, yaitu natur daripada orang yang jatuh dalam dosa, yang pengen power, security, dan identity, itu akar dari segala kejahatan. Saudara, kalimat daripada seorang sosiolog filsuf Arthur Schopenhauer menarik, saudara. Uang adalah kebahagiaan manusia di dalam bentuk abstrak. Oleh karena itu, manusia yang tidak lagi mampu menikmati kebahagiaan secara nyata, mengabdikan seluruh hidupnya pada uang, saudara. Jadi sebetulnya yang dimaksud adalah manusia itu mencari sesuatu, kebahagiaan, tidak bisa dapat, maka paling gampang ya kebahagiaan dalam bentuk abstrak, yaitu uang, dan mengabdikannya pada uang, saudara. False sense of power, false sense of security, false sense of identity, dan lain sebagainya, saudara. Nah saudara, kalau saya boleh menyimpulkan, saudara, maka cinta akan uang adalah ini. Dia akar segala kejahatan karena di dalam pengejaran akan uang, tanda kutip, uang itu tidak tentu nominal rekening, saudara. Tuhan selalu digantikan dengan yang lain, saudara. Jadi kenapa, saudara? Kalau Alkitab mengatakan akar segala kejahatan itu cinta akan uang, dan bukan misalnya kesombongan, bukan misalnya ketamakan, begitu ya.
Karena saudara, di dalam pengejaran akan uang, kebahagiaan dalam bentuk abstrak menurut Arthur Schopenhauer, Tuhan selalu kita gantikan dengan yang lain, saudara. Ini kan esensi dari berhala bagi semua manusia. Saudara, janganlah ada padamu Allah lain, begitu ya. Jangan sujud menyembah kepadanya, membuat patung sujud menyembah padanya. Itu kemudian menjadi abstrak. Tadinya di perjanjian lama itu konkret. Jangan bikin Tuhan jadi lembu emas dan sembah. Konkret, saudara. Tetapi di perjanjian baru, nggak lagi disebutkan hukum pertama, hukum kedua itu seperti di Keluaran 20, diganti sekarang dengan cinta akan uang, akar segala kejahatan. Karena sudah sama prinsipnya, menjadikan Tuhan sebagai suatu bentuk dan kemudian menyembahnya, mengabdikan diri kepadanya. Power tadi milik siapa, saudara? Milik Tuhan. Itu atributnya Tuhan. Dulu orang Israel, wah kami mau Tuhan Allah Israel, Allah Yehova yang kuat. Maka apa hewan yang kuat? Lembu, bikin lembu emas. Oh mau Tuhan yang kuat seperti apa? Lembu jadi lembu. Oh mau Tuhan misalnya yang menyertai misalnya ya, bikin elang emas gitu. Tapi saudara, hari ini tidak perlu bikin lembu emas dan elang emas dan pohon disembah dan kayu diminyaki dan sujud menyembah pada kayu. Tidak perlu, karena Tuhan memberikan uang, memberikan atribut-atribut Tuhan yang sepertinya bisa kita kecap, saudara. Jadi uang itu menarik bukan karena uangnya saja, saudara, tapi apa yang datang dari uang itu. Nah, saudara, menariknya di dalam perumpamaan di dalam Markus. Mari kita buka, saudara, Markus pasal yang keempat. Kita buka ya, Markus pasal 4 ayat 13 sampai 19. Ini Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ya kepada perumpamaan kepada pendengarnya tentang benih keempat jenis tanah itu, saudara ya. Kita baca, saudara ya, ayat 13 sampai ayat 19. Ini menarik, saudara. Ini penjelasannya Yesus. Jadi perumpamaannya dia sudah berikan, murid-muridnya tanya, artinya apa Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan ini ya, Markus pasal 4 ayat 13 sampai 19. Ayat 13 saya baca. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Ayat 14. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu taburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ayat 16. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Saudara perhatikan ya, keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, menariknya ya, kalau yang ayat 13, firman diberikan, kemudian langsung diambil oleh si jahat. Itu orang yang mungkin dari awal memang dia ya menolak begitu ya, sehingga dia langsung membuang, tidak setuju, dia mencemooh Yesus. Ya mungkin orang-orang ahli Taurat, orang Farisi itu masuk yang pertama, saudara. Yang kedua adalah orang yang ditabur, kemudian apa, saudara? Dia di tanah berbatu, artinya dia tidak nyantol, saudara. Dengar khotbah dan bengong gitu misalnya gitu ya. Ya enggak menolak sih, tapi enggak bisa tertanam karena ada batu-batu itu enggak bertumbuh dan seterusnya. Yang ketiga ada orang jenis yang lain, saudara. Tapi perhatikan yang terakhir tadi, saudara, yaitu orang yang ditaburkan, bertumbuh, tapi kemudian desire for many things. Di dalam bahasa asli, saudara, boleh ditayangkan di slide. The deceitfulness of riches, tipu daya dari kekayaan. The desire for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Jadi, saudara, bukan firmannya ditolak, bukan firmannya dibuang, bukan diambil oleh si jahat, enggak. Tapi firman itu enggak konsisten, enggak cocok dengan hidupnya. Karena ada hal-hal lain yang membuat firman itu ya mati, saudara, di dalam diri orang itu. Dan somehow Tuhan Yesus mengatakan, nih kalimat Tuhan Yesus ya, tipu daya kekayaan. Saudara, pemuda kaya itu kan menarik ya. Dia mengatakan pada Yesus, oh semua hukum Musa itu aku sudah kerjakan. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya akan bilang, bohong lu, mana mungkin lu sudah kerjakan semua hukum Musa. Pasti nggak mungkin kan. Kalau orang bisa mengerjakan seluruh hukum Musa sempurna, yaitu Mesias. Tidak ada yang bisa itu, saudara. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada pemuda kaya, bohong kamu, enggak kan. Dia agree. Dia tidak melawan, mengargumentasikan posisinya Yesus kepada pemuda kaya itu. Dia seakan mengatakan, oke lah, kamu bilang kamu sudah lakukan hukum Musa ya, oke, deal, setuju. Tapi kamu jual hartamu, bagikan pada orang miskin, ikut aku kalau kamu mau jadi sempurna. Itu bahasa aslinya, saudara.
Saudara, menarik ya, Tuhan nggak mengatakan kamu nggak tertanam kok firman-Nya, hukum Musa nggak kamu hidupi, enggak. Tapi nggak bisa, saudara, nggak melahirkan kemudian real faith. Karena ini, saudara, the deceitfulness of riches and the desire for other things choke the word, making it unfruitful. Sehingga dia tidak bisa mengikuti Yesus, saudara. Karena cintanya akan uang yang banyak itu. Nah, saudara, tentu kita tahu ayat ini juga ya. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Tuhan Yesus itu menempatkan Tuhan dan uang itu on par, saudara. Ya, bukan Tuhan dan misalnya Dewa Zeus begitu ya. Enggak, saudara. Tuhan dan uang dan benda yang tidak hidup. Uang, saudara. Saudara, keinginan uang di dalam dunia berdosa adalah selalu dia ingin menjadi God substitute. Saudara. Dia ingin menggantikan Tuhan, dia ingin memberikan false sense, power, security, identity. Saudara. Cinta akan uang maka kemudian adalah akar dari segala kejahatan. Tapi pertanyaannya, saudara, adalah seperti apa penampakannya, saudara? Ini tadi yang saya kutip di awalnya. Kalau saya sudah memberi persembahan atau perpuluhan, tidak mencuri dari orang lain atau menipu demi keuntungan, berarti saudara sudah berbisnis dengan betul, bekerja dengan jujur. Apakah saya pasti tidak cinta uang, saudara? Jadi kalau saudara sudah kasih persembahan ya di gereja nih ada persembahan, saudara tidak pura-pura apa misalnya cek apa ini QR tapi terus di cancel gitu misalnya, enggak, saudara kasih persembahan. Kalau ditodong 2 kantong, aduh, ya sudahlah dibagi 2 gitu persembahannya gitu ya. Berikan pada kantong persembahan atau saudara tekun di dalam perpuluhan. Terus kemudian saudara di pekerjaan tidak mencuri uang perusahaan, tidak menipu orang. Apakah saudara pasti tidak cinta uang, saudara? Kita ya, apakah saya dan Anda pasti tidak cinta uang? Belum tentu, saudara. Cinta akan uang itu problem of motives. Nah, kita nggak tahu ya motivasi di dalam hati setiap orang. Memotivasi saya dan Anda, yang tahu cuma kita dan Tuhan, saudara. Tapi beberapa hal ini mungkin bisa jadi indikator, saudara. Mungkin nanti di diskusi bisa dibahas lebih lagi, saudara. Ini menurut analisa saya dan termasuk, saudara, saya mengecek diri saya di situ. Anda juga mungkin bisa begitu ya. Yang pertama ini, saudara. Mungkin cinta akan uang hari ini akan terlihat ketika kita punya gairah sangat besar untuk cepat kaya dan memberhalakan freedom, saudara. Ya, saya pernah mendengar Pak Tong kritik keinginan orang untuk pensiun. Nah, bukan berarti saudara tidak boleh pensiun gitu ya. Nanti misalnya saya umur 65, masih lama banget sih, tapi misalnya saya umur 65, oh saya tidak mau pensiun, saya mau terus khotbah. Siapa tahu khotbah saya sudah ngaco gitu kan, ya mesti pensiun. Bukan itu, saudara. Tapi keinginan untuk, wah gue pengennya males-malesan, gue pengennya menikmati hobi saja begitu ya, tidak mau bekerja. Sekali lagi saudara, kalau kita lihat ya, berarti kalau kita terlalu besar gairah untuk cepat kaya ya, kita ingin bersantai gitu ya, malas-malasan, kenyamanan itu sebetulnya kita berhalakan gitu ya, freedom itu kita berhalakan. Itu mungkin salah satu indikator kita cinta uang, sehingga kita untuk mendapatkan itu kita pengen mendapatkan sekian jumlah uang di rekening kita dan seterusnya. Itu salah satu indikator yang mungkin kita bisa siasati. Kita mesti perhatikan kan hal itu. Alkitab mengatakan kita itu sebetulnya sudah memang free, kita memang orang yang merdeka, orang yang dibebaskan, kita punya Christian liberty, kita bukan lagi dikuasai dosa. Tapi bisa saja ya godaan iblis itu masuk di dalam kehidupan kita ketika dia menawarkan freedom, a new kind of freedom, financial freedom, yang sebetulnya adalah simply kemalasan begitu ya, atau ya keinginan untuk hidup yang unbothered, yang nggak bisa diganggu dengan hal yang lain gitu. Nah, ini satu hal yang saudara dan saya mesti hati-hati gitu. Yang kedua, saudara, yaitu adalah ini ya, selalu hitung untung rugi secara materi. Nggak ada nilai lain yang diperjuangkan di dalam hidup dari orang tersebut gitu. Saya kenal orang yang apapun yang membuat dia senang, sedih, kesal, marah, eh, terharu itu mesti related dengan uang. Kalau nggak ada bahasan tentang uang, dia nggak tertarik gitu. Kalau dia ketemu dengan orang yang lagi happy, dia selalu kira happy-nya tuh pasti karena lagi banyak duit gitu. Kalau ketemu orang yang lagi sedih, dia pasti kira sedihnya itu karena pasti lagi nggak ada duit. Jadi anything, saudara, itu selalu terkait dengan materi. Nggak ada nilai yang diperjuangkan. Tentu, saudara, kita pemuda yang kerja untuk mendapatkan uang, begitu ya. Kita merintis karir, kita sedang ingin membangun karir, dan memang kita perlu uang di dalam dunia ini.
Tapi kalau orang tidak punya nilai lain yang diperjuangkan, mesti hati-hati, Saudara. Jangan-jangan itu orang yang cinta uang tapi nggak sadar, Saudara. Yang ketiga, Saudara, adalah terlalu berat untuk memberi. Saya sengaja pilih gambar bukan memberinya itu uang, tas, wah, transfer uang berapa ribu, berapa rupiah. Tapi gambarnya adalah memberi makanan gitu ya. Karena memang memberi itu nggak harus memberi materi ya secara uang ya. Tapi bisa juga dengan tenaga, dengan perhatian, dengan waktu, dengan kasih ya. Orang yang terlalu berat untuk memberi itu tentu egois ya, tapi poinnya bukan egois ya. Poinnya adalah orang itu ya ini, dia nggak merasa ada keuntungan bisa dia dapat kalau dia itu memberikan kepada orang lain. Sudah. Kalau saya memberi dan oh saya dapat sesuatu dari saya memberi, nah baru dia mau memberi. Jadi kalau enggak ya, ya sudah itu urusan lain lagi. Kalau saya bisa dapat kelihatan baik, nama baik, kelihatan orang yang waduh generous, murah hati, saya memberi. Sekali lagi, itu untung rugi lagi. Itu cinta akan uang. Cinta akan yaitu hal-hal yang didapatkan yang saudara kira didapatkan dari uang. Oke, saudara, saya masuk ke antidot ya. Saudara boleh lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Bagi saya ini salah satu ayat yang terbaik bicara tentang keuangan di dalam perjanjian baru, saudara. Paulus mengatakan kepada Timotius ya, perintahkanlah mereka yang rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth. Saudara, di dalam pemikiran dari saya pakai Pak Gereja Agustinus ya di abad keempat ya. Dia menarik saya. Dia sangat sangat melihat bahwa dunia ini tuh selalu terbagi dua ya, kerajaan Allah dengan kerajaan dunia, kota Allah dengan kota dunia. Termasuk saudara, orang kaya dari dunia ini dan orang kaya yang bukan dari dunia ini, saudara. Those who are rich in this present world. Siapa, saudara? Yaitu orang-orang kaya kan yang ada di dalam dunia ini, yang hidup untuk uang, mengabdikan dirinya untuk uang, berjuang untuk uang, mendapat kepuasan dari uang, dan menyesal di dalam uang. Ya, mereka taruh hope mereka in wealth gitu. Meskipun Agustinus bilang, well, basically it's uncertain, ya, nggak pasti. Tapi kemudian Agustinus mengajak kita untuk melihat siapa berarti who are rich but not in this present world. Siapa yang kaya yang bukan dari atau di dalam dunia hari ini, saudara. Jawabannya adalah Kristus kan ya, saudara. Kristus itu adalah yang kaya dan yang bukan dari dunia ini. Kristus itu adalah yang kaya dan yang merendahkan dirinya miskin di hadapan dunia dia tidak kaya, tapi juga tetap kaya, saudara. Dia menjadi miskin untuk kita, sekalipun ia kaya. Alkitab mengatakan, saudara. Bukan mengatakan ia menjadi miskin meskipun tadinya kaya loh, bukan, saudara. Ia menjadi miskin padahal kaya. Dalam bahasa asli, dia tetap kaya meskipun dia terlihat miskin, saudara. Maka, saudara, kita mesti mengatur ulang posisi Tuhan dan uang kita. Sadarilah harta yang paling berharga di dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Korintus 8 ayat 9, Matius 13 ayat 44, Efesus 3 ayat 8 menjelaskan berkali-kali untuk kita melihat kekayaan dari Kristus yang tidak terduga atau tidak terselami. Dia yang menawarkan sesuatu yang tidak bisa dihabiskan oleh ngengat dan karat. Dia menawarkan keabadian, dia menawarkan kekayaan yang sejati, yaitu relasi bersama dengan Bapa yang kekal melalui anak. Ini yang kaya, yang betul-betul kaya. Yaitu dia yang bisa saja menurut dunia tidak terlihat kaya, but who are actually rich. Kembali saudara kepada 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Wealth, kekayaan dunia ini is so uncertain, but put your hope, command those ya to put their hope in God who richly provide us with everything for our enjoyment. Saudara, ini menarik kan ya, karena berarti saudara dan saya mesti menaruh kemudian mamon sebagai berhala yang mengerikan. Tempatnya mesti kita atur kembali, saudara. Di mana saya mesti menempatkan uang di dalam kehidupan saya? Judul pemuda bulan April adalah Good Servant and Bad Master. Ini bukan kebalik, saudara. Biasa kita mengatakan good master, ya Tuhan itu Tuhan yang baik, dan bad servant, saya ini hamba yang buruk. Tapi kenapa kok tema kita dibalik, saudara? Good servant and bad master. Ini bicara tentang uang, saudara. Uang itu adalah, kalau dia menjadi pelayan, pelayan yang baik, saudara bisa pakai uang untuk memuliakan Tuhan, ya. Tapi kalau saudara tidak menempatkannya dengan baik, dan dia menjadi tuan atas hidup saudara, dia menjadi tuan yang buruk, saudara. Saudara mesti lihat ya, mesti hati-hati dengan hal ini, saudara. Ya, poin berikutnya ya. Sadarlah bahwa seluruh uang kita adalah milik Tuhan, saudara. Who richly provide for us. 1 Timotius. Menariknya, saudara, kalau uang itu jahat,
Berarti ayat firman Tuhan ini juga salah, saudara. Karena dikatakan di sana, saudara, Tuhan mengatakan, the silver is mine, the gold is mine. Perak dan emas itu adalah milik Allah Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Saudara, kenapa ada ayat seperti ini, saudara? Karena kita perlu menyadari uang yang kita punya belongs to God. Kuyper mengatakan ini tidak ada satupun inci di dalam kehidupan hari ini yang tidak Kristus itu berkata atasnya milikku. Salah satu antidot di dalam cinta akan uang adalah, saudara dan saya mengatakan, saudara, bahwa Tuhan who richly provide, memberikan ini kepada saya, mempercayakannya sementara waktu untuk saya nikmati, untuk saya pakai. Tapi bukan cuman untuk enjoyment saya juga harus yang ketiga, saudara, belajar murah hati, to be rich in good deeds and to be generous and willing to share. Saudara, ini dideskripsikan sebagai Christ-like ya. Paulus misalnya mengatakan di Kisah Rasul 20, lebih baik memberi daripada menerima. Dan Agustinus mengatakan, saudara, for you who are rich, who can give, ya, the poor itu adalah porters to heaven, saudara. Saudara, di zaman Agustinus tuh banyak sekali orang miskin, ya zaman sekarang juga banyak, saudara. Tapi pada zaman itu nggak ada itu namanya bansos dan lain sebagainya, saudara. Itu orang-orang miskin tuh akan banyak di jalanan dan seterusnya. Dia hidup di abad keempat, by the way, jauh sebelum kita. Dan dia mengatakan, orang kaya, kamu tuh mesti bersyukur kalau kamu itu diberikan kesempatan Tuhan memberi. Karena ketika kamu memberi kepada orang yang membutuhkan, bebanmu itu diringankan dalam perjalananmu ke surga. Artinya apa, saudara? Supaya kamu nggak cinta uang, kamu mesti memberi. Memberi banyak, memberi banyak, memberi banyak. Tentu, saudara, yang dia juga memberikan warning kepada orang-orang miskin, saudara. Kepada orang-orang miskin, Agustinus juga mengatakan, kamu jangan cuman minta, kamu mesti kerja. Dia juga mengatakan itu. Tapi hari ini saya stick kepada si kaya. Dia mengatakan, ingat ya, ketika kamu memberi, mereka tuh membantu kamu dengan mengambil your burden. Karena kalau bebanmu tidak dibagi kepada porter, saudara tahu porter ya, yang bantu bawa koper, saudara akan susah menuju surga menurut Agustinus. Karena cinta uang, saudara pertahankan semua. Kamu mesti bagi itu kepada orang-orang yang memerlukan, saudara. Nah, ini pemikiran yang muncul, saudara ya. Harta benda itu membuat Anda dan saya pengennya settle, saudara. Matius 6 ya, possessions itu membuat saudara settle. Tapi di perjanjian lama yang membedakan Abraham dengan orang-orang sebangsanya, kalau saudara ngikutin khotbah Pak Agudin di KU, maka Abraham itu tidak diminta membangun kota, tapi tenda, saudara. Supaya dia gampang, saudara, packing lagi tendanya, jalan lagi, saudara. Tapi kalau membangunnya kota, ya berarti sudah settle, saudara. Susah nanti untuk dia itu siaga. Ketika Tuhan meminta dia untuk berjalan, dia jalan dan seterusnya. Bukan berarti saudara nggak boleh punya rumah ya. Nah, karena kemudian Israel juga membangun kota kan ya di Kanaan, saudara. Maka aplikasinya bukan itu, tapi sikap hatinya, saudara. Israel itu dididik dari nenek moyangnya untuk siaga dan peka ketika Tuhan itu meminta dia untuk berjalan, saudara, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Agustinus mengatakan, kamu nggak akan bisa membawa apapun yang kamu cintai dari dunia ini. Kalau kamu pikir kamu bisa, kamu salah. Karena yang kamu bawa nanti hanyalah dosa karena pernah mencintai dunia ini. The vice of loving this world. Ya, Agustinus itu dia bukan orang kaya, soalnya dia juga banyak memberikan. Dia later on di dalam karirnya sebagai bishop ya, dia itu memang kaya, saudara. Tapi konon ya dia membagikan banyak hartanya itu kepada orang-orang miskin, saudara. Yang terakhir, saudara, saya mau mengatakan bahwa a heart transformed by God will result in changes not just to what you believe about money, bukan hanya apa yang saudara pikirkan tentang uang. Oh ya, uang adalah milik Tuhan, uang adalah berkat Tuhan, tapi also what you do with it. Apa yang kamu lakukan dengan uangmu, saudara. Kalau saudara dan saya, berapapun uang kita punya hari ini, possession kita hari ini, biarlah kita menyadari bahwa ini satu hal yang bahaya, saudara. Kita mesti tanya kepada Tuhan bagaimana kita harus memanagenya, kita perlu menggumulkannya dengan baik, kita perlu belajar mengatur keuangan kita dan seterusnya. Dan pada akhirnya, saudara, ingatlah, saudara, apa yang saudara lakukan dengan uang saudara adalah apa yang saudara lakukan pada iman saudara. Itu Yakobus pasal yang kedua, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman perenungan kami pada malam ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mencerna
kami terbatas di dalam banyak hal, tapi biarlah kami boleh bergumul dan bertumbuh. Dan kami berdoa untuk pemuda pada malam ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan dan nanti kami akan berdiskusi. Kiranya Tuhan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.